Selamat berjumpa kembali di channel Sawangane TV. Dan silahkan simak berita dari CNBC Indonesia tentang tanah yang melonjak tinggi di sekitaran IKN Baru Nusantara. Dan jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan dong. Hehehe. Itu di mana? Saya mau tanya juga, di mana tanah yang melonjak sampai 5-10 kali itu? Kalau tanah yang mungkin di sekitar dan di luar areal ibu kota mungkin iya, dan itu tidak ada pengaruhnya terhadap rencana pembangunan ibu kota. Sebab apa? Karena tanah yang akan dibangun lokasi ibu kota itu adalah tanah negara, tanah hutan produksi yang selama ini diusahakan oleh masyarakat sebagai bukan pengusaha, maksudnya adalah tanaman hutan industri HTI. Jadi saya juga jadi bingung kalau yang namanya tanah berlipat di lokasi itu, mungkin kalau di luar di situ yang bukan di areal mungkin saja terjadi, tapi itu tidak ada pengaruh terhadap itu. Lebih bagus kalau ada lahan-lahan tanah yang harganya meningkat di luar daripada ibu kota itu bagus, artinya masyarakat mendapatkan manfaat. Tapi saya masih tidak percaya, dan itu mungkin hanya isu dan atau hanya ingin permainan para spekulan. Ya enggak apa-apa kalau spekulan mau coba-coba main di areal ibu kota. Nanti sama aja, nanti ngabisin baterai dia sendiri. Siapa yang mau bayar? Pemerintah tidak akan bayar dengan lahan yang dia mau jual belikan. Oke, Pak Isran, berarti menurut Anda tidak benar ya bahwa area atau tanah di sekitar ibu kota negara yang akan dibangun ini tidak melonjak harganya, dan karena ini memang yang digunakan adalah tanah negara. Saya ingin minta tanggapannya ke Pak Chandra. Pak, kalau misalkan menurut kabar yang beredar harga tanahnya melonjak nih 5-10 kali lipat. Nah, sebetulnya benar nggak sih ini naiknya gara-gara spekulan tanah atau mafia tanah, dan sebetulnya berdasarkan data BPN pemetaannya seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Gubernur ya, bahwa kalau harga tanah yang sampai 10 kali lipat itu untuk di kawasan inti pemerintahan itu tidak ada. Karena ya itu tadi, dia merupakan konsesi ya. Terus kemudian, kalau semisal nih ada bahasanya spekulan, terus kemudian mereka menaikkan harga tanah, ya mungkin saja itu bisa saja terjadi, karena ya namanya mencari keuntungan di dalam suatu pembangunan kan, ya saya rasa itu juga mungkin bisa terjadi. Nah, tetapi itu bisa terjadi di luar dari atau di sekitaran kawasan yang nanti akan menjadi ibu kota negara itu, mungkin begitu, Mbak. Oke, jadi Anda melihat bisa saja naik, tapi mungkin area sekitaran ibu kota negara baru ini ya Pak Chandra. Nah, tapi apa sih langkah pemerintah untuk mencegah spekulan-spekulan yang mungkin akan terjadi? Kan karena ibaratnya ada gula ada semut, tentu ini sangat menggiurkan nih bagi para spekulan tanah. Betul. Ya sebenarnya sih kalau misal memang nantinya itu ibu kota akan dibangun, kan berarti ya akan melewati mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Nah, di situ juga untuk penilaian tanah itu ya silakan mereka boleh naikkan harga setinggi-tingginya atau mereka meminta harga setinggi-tingginya, tetapi kan kita melihat dari nilai tanahnya itu sendiri. Ada ya menggunakan jasa penilaian tanah ya. Ya sebagai contoh begini, contoh real saja seperti pembangunan bendungan Sepaku Semoy. Nah, di situ juga pada saat kita mau melaksanakan ganti rugi, itu memang masyarakat ada euforia IKN. Jadi harapan itu harganya setinggi-tingginya, namun ya tetap ya kita juga menggunakan nilai pasar yang sifatnya benar-benar ya kita lakukan secara profesional. Jadi ya sayang sekali kalau misalnya spekulan itu juga mau bermain-main di IKN, ya nanti akan rugi sendiri seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur, itu juga benar itu. Nanti ya akan rugi sendiri mereka, intinya begitu. Karena memang sudah diatur dalam peraturan undang-undang UCK maupun di Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Mungkin begitu, Pak. Oke, saya ingin ke Pak Isran. Tadi Anda sempat mengatakan kalau misalkan tidak apa-apa nih kalau misalkan ada spekulasi sehingga tanah di sekitaran area ibu kota negara ini meningkat, sehingga ini menghabiskan energi atau baterai mereka sendiri. Maksud Anda seperti apa sih, Pak? Ya, artinya kalau mereka ingin berspekulan di areal tanah lahan yang akan digunakan sebagai ibu kota negara, itu kan pekerjaan sia-sia, bahkan merugikan mereka. Tapi kalau memang ada yang namanya spekulan
dan atau yang memiliki lahan di luar, di sekitar maksudnya, tapi di dalam bukan di dalam, di sekitar ibu kota itu silahkan saja, bagus saja itu kan nilai pasar di situ, silahkan aja. Tapi kalau yang di dalam areal ibu kota mau dibangun, setahu saya tidak ada lahan masyarakat, itu semua lahan negara. Kalaupun toh ada misalnya lahan masyarakat yang mungkin masuk ke dalam kawasan ibu kota, itu akan ditata oleh pemerintah. Bukan mau dihilangkan, tidak, ditata kembali supaya nanti di pemukiman yang ada di masyarakat dan yang ada di sekitar ibu kota itu lebih bagus, kan begitu. Nah, jadi menurut saya banyak hal yang sebenarnya ya biasa. Kalau di Kalimantan Timur itu luas tanahnya sangat luas. Oke, Pak Isran, tapi kalau Jadi, misalkan ke ibu depannya kota nanti harga satu tanah kabupaten. lahan masyarakat gitu, khususnya nanti akan melonjak signifikan seiring dengan ada pembangunan ibu kota negara baru, ini nanti gimana nih untuk investor? Kan tentunya masalah harga tanah ini kan menjadi pertimbangan bagi para investor. Oh, tidak ada masalah, itu kan antara investor dengan pihak pemilik lahan yang di luar tadi, tidak masalah, itu urusan lain. Itu kan berlaku hukum pasar, supply dan demand. Jadi kalau mereka mau misalnya bermain dengan area lahan mereka yang di luar itu tidak masalah menurut saya. Itu kan nanti kan itu hitungannya. Jadi kalau mereka misalnya ingin mendapatkan sebuah keuntungan dengan memiliki areal atau areal yang pernah mereka garap sebagai bekas usaha, ya itu urusan mereka. Ya, tapi maksud saya yang saya ingin jelaskan bahwa di areal atau di dalam areal rencana pembangunan ibu kota itu adalah terutama apalagi yang namanya di kawasan inti ibu kota itu adalah lahan negara, lahan pemerintah Indonesia yang dalam bentuk hutan tanaman industri yang dikembalikan atau diminta kembali oleh pemerintah sebagai rencana awal atau rencana pembangunan ibu kota negara. Oke, apakah artinya ini berarti dari Anda tidak ada pengawasan transaksi juga nih terkait dengan pertanahan untuk mungkin mencegah spekulan-spekulan tanah yang di luar kawasan sudah ada, gubernur sudah membuat pergub. Saya lupa nomornya. Gubernur telah membuat pergub untuk melarang adanya transaksi jual beli area lahan yang ada di sekitar situ, sudah ada pergubnya. Jadi itu juga adalah sebuah upaya untuk menghindari atau mengantisipasi agar jangan terjadi kerugian di antar masyarakat dalam hal misalnya ada yang mau beli lahan untuk bersepikulan. Di situ sudah diatur di pergub yang saya buat untuk di wilayah dan sekitar ibu kota itu.